Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu dosen, serta kakak-kakak dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nanda Nurul Izzah dari Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian 2020. Baik, kali ini saya akan melakukan review jurnal dalam rangka tugas evaluasi gizi dalam pengolahan pangan dengan tema karbohidrat. Nah, jurnal yang saya pilih kali ini memiliki judul Evaluation of Pasta Thermal Treatment by Determination of Carbohydrates, Furosin, and Color in This, atau evaluasi dari pasta yang mengalami perlakuan panas dengan cara mengetahui karbohidrat, furosin, dan indeks warnanya. Nah, dalam review kali ini akan ada 4 hal yang akan saya bahas. Yang pertama itu introduction, kemudian material and methods, lalu result and discussion, dan yang terakhir ada conclusion. Yang pertama introduction. Jadi, sampel utama yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pasta. Nah, pasta ini merupakan salah satu makanan yang paling cocok untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dan menjaga kesehatan. Pasta ini mengandung karbohidrat sebagai bahan penyusun utamanya, yaitu sebanyak 70 gram dari 100 gram pasta kering. Nah, karbohidrat ini paling banyak disusun oleh pati, yaitu sebanyak 63 gram dari 100 gram pasta kering. Selain itu, pasta juga mengandung kandungan protein dalam jumlah kecil, yaitu sebanyak 11,5 gram dari 100 gram pasta kering. Nah, pembuatan pasta sendiri melalui beberapa tahap pemrosesan, yaitu ada penggilingan, kemudian pencampuran, ekstrusi, dan yang terakhir adalah pengeringan. Nah, di antara keempat tahapan ini, pengeringan merupakan tahap yang paling memengaruhi kualitas pasta. Mengapa? Karena pada tahap pengeringan ini banyak terjadi perubahan komponen-komponen dalam pasta. Pengeringan ini perlu dilakukan supaya produk pasta ini dapat disimpan di suhu ruang dalam jangka waktu yang lama. Kemudian selanjutnya adalah perubahan gizi yang ada dalam pengolahan pasta. Nah, selama proses pengeringan pasta akan terjadi tahap awal reaksi Maillard yang terjadi akibat reaksi antara gugus karbonil dari gula reduksi dengan protein. Nah, proses terjadinya reaksi Maillard ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perlakuan suhu, aktivitas air, dan karakteristik kimiawi dari makanan tersebut. Kemudian, perubahan gizi ini dapat terjadi selama tahap awal reaksi Maillard karena adanya penurunan availabilitas asam amino. Kemudian, furosin yang merupakan hasil dari reaksi Maillard ini dapat digunakan sebagai indikator perubahan gizi pada pasta. Namun, cara ini kurang efektif. Mengapa? Karena perlakuan panas yang drastis itu dapat memicu peningkatan reaksi Maillard, sehingga furosin yang sudah terbentuk itu bisa berkurang. Nah, selain itu, terbentuknya senyawa-senyawa lain dari reaksi Maillard itu dapat menyebabkan furosin yang terdeteksi itu lebih sedikit daripada jumlah furosin yang sebenarnya. Nah, selain furosin, keberadaan maltulosa dalam pasta juga dapat digunakan sebagai indikator dari perubahan gizi pada pasta. Nah, maltulosa ini apa? Maltulosa ini merupakan produk epimer dari maltosa. Isomerisasi maltosa dapat terjadi pada suhu tinggi yang digunakan dalam pembuatan pasta. Kemudian, tujuan dari penelitian ini ada 2. Yang pertama merupakan melakukan evaluasi parameter-parameter penentu kualitas pasta pada sampel pasta dengan bentuk yang berbeda-beda. Kemudian tujuan yang kedua adalah membandingkan data yang diperoleh dari analisis produk jadi dengan data dari bahan utama pembuat pasta dalam penelitian ini, yaitu semolina. Baik, kita lanjut ke material and methods. Jadi, yang pertama bahan yang akan saya paparkan di sini adalah bahan kimiawi yang digunakan. Bahan-bahan tersebut ada asam format, amonium formiat, asam hidroklorat, natrium hidroksida, metanol, dan asetonitril,
Terus ada beberapa macam gula seperti galaktosa, glukosa, fruktosa, sukrosa, maltulosa, maltosa, rafinosa, stachyose, verbascosa, dan maltodextrin. Lalu ada furosin dan juga air deionisasi. Nah, seluruh larutan stok karbohidrat itu akan disiapkan pada ukuran 5 mg per mililiter dengan air deionisasi. Kemudian setelah disiapkan akan disaring menggunakan membran filter yang berukuran 0,22 mikrometer. Nah, setelah itu selain bahan kimia ada juga sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, sampel yang digunakan ini ada 3 macam pasta dengan bentuk yang berbeda-beda. Yang bentuk pertama itu merupakan spaghetti yang umumnya kita kenal, yang bentuknya panjang. Kemudian bentuk kedua adalah farfalle. Farfalle ini dia merupakan pasta yang berbentuk seperti kupu-kupu. Kemudian yang ketiga ini merupakan penne. Penne ini merupakan jenis pasta yang berbentuk silinder, permukaan halus, bagian tengah berongga, dan ujungnya bersudut. Nah, eksperimen ini dilakukan menggunakan sampel pasta yang diproduksi dari 10 gandum semolina yang berbeda. Jadi semolina ini merupakan salah satu jenis gandum dan dalam penelitian ini digunakan sebagai sampelnya begitu. Jadi ada 10 jenis pasta yang dibuat dari masing-masing sampel gandum semolina yang berbeda. Lalu ada juga kelompok lain yaitu 9 sampel pasta yang diproduksi dari produsen yang berbeda-beda. Jadi yang 10 pertama ini diproduksi sendiri oleh peneliti, kemudian 9 lainnya ini dibeli langsung, jadi pasta komersial begitu ya, dari produsen yang berbeda-beda. Nah, selain itu ada juga 2 sampel semolina yang masing-masing telah digiling sekali dan 2 kali. Nah, semua sampel ini akan disimpan di tempat gelap pada suhu 20 derajat Celcius, kemudian dilakukan analisis sebelum tanggal kadaluarsa dari pasta-pasta tersebut. Kemudian kita masuk ke methods-nya. Nah, methods-nya yang pertama ini adalah pemrosesan pasta. Jadi, sampel pasta ini diproduksi di pabrik industri berkelanjutan melalui proses yang berbeda-beda tergantung bentuk dan program produksi yang dijadwalkan di tiap industrinya. Nah, tetapi semua sampel ini dikeringkan di pabrik industri, di mana setiap bentuk pasta dikenai kombinasi suhu dan waktu yang berbeda-beda. Selain itu, seluruh proses pengeringan itu dilakukan melalui beberapa siklus, yaitu pre-drying, kemudian drying, stabilizing, dan juga cooling. Persentase kelembapan relatif atau relative humidity dari yang digunakan dalam penelitian ini juga total waktu pengeringan itu tergantung dari bentuk pasta. Jadi setiap bentuk pasta itu akan berbeda prosesnya, kemudian akan berbeda kombinasi suhu dan waktu yang digunakan, serta relative humidity dan total waktu pengeringan juga akan berbeda-beda di setiap bentuknya. Nah, setelah itu akan dilakukan berbagai evaluasi. Yang pertama itu merupakan heat damage evaluation atau evaluasi derajat kerusakan. Heat damage evaluation ini merupakan evaluasi derajat kerusakan akibat panas yang terjadi pada tiap sampel. Nah, ini akan diekspresikan dalam bentuk Cook value atau dinotasikan dengan CTREF. Nah, Cook value ini diperoleh dari integrasi waktu dan suhu selama proses pengeringan dan dinyatakan dalam menit. Jadi, penghitungan Cook value ini dapat menggunakan rumus yang tertera di layar. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi furosin. Nah, jadi sebanyak 200 mg sampel akan ditimbang, lalu dihidrolisis dengan 10 ml HCN8N di bawah kondisi inert pada suhu 100 derajat Celcius selama 23 jam. Nah, setelah itu sampel pun disaring menggunakan membran filter yang berukuran 0,45 mikrometer, kemudian dimasukkan ke 10 ml air. Nah, setelah dimasukkan ke air, analisis furosin pun dilakukan selama 6 menit. Hasil dari analisis furosin ini akan dinyatakan dalam satuan miligram furosin per 100 gram protein. Nah, selain menganalisis furosin, peneliti juga melakukan analisis karbohidrat. Nah, caranya bagaimana?
Jadi sebanyak 2 gram sampel ditimbang, lalu dimasukkan ke 50 ml air, lalu dihomogenkan. Setelah itu, larutan dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 60 menit sambil dilakukan pengadukan. Kemudian dilakukan sentrifugasi selama 30 menit dengan kecepatan 8.500 rpm. Setelah itu, disaring melalui membran berukuran 0,22 mikrometer. Nah, jika sudah, karbohidrat ini akan dipisahkan di sebuah kolom begitu berukuran 3 kali 150 mm di bawah suhu ruang. Nah, catatan saja, jadi dalam penelitian ini tidak hanya melakukan analisis-analisis tersebut, ada juga dilakukan analisis kolorimetri dan juga analisis statistik. Tetapi saya akan hanya fokus pada yang saya jelaskan tadi saja, yang berkaitan dengan perubahan karbohidrat. Nah, kita masuk ke result and discussions. Jadi yang pertama merupakan Cook value. Nah, Cook value ini merupakan nilai yang menyatakan tingkat kerusakan suatu bahan akibat panas. Pada penelitian ini diperoleh hasil bahwa Cook value dari 3 bentuk pasta yang digunakan menunjukkan perbedaan yang signifikan. Spaghetti menunjukkan Cook value tertinggi, sedangkan farfalle menunjukkan Cook value terendah. Perbedaan Cook value ini berkaitan dengan kondisi pengeringan bahan. Jadi bisa dilihat di sini, di kolom yang sudah saya beri kotak merah, ini merupakan nilai dari Cook value di setiap sampel. Jadi bisa dilihat ini sampel spaghetti itu memiliki Cook value yang paling tinggi. Di sini sampel spaghetti diberi notasi SP. Nah, SPCEL1 sampai SPCEL6 ini memiliki nilai Cook value tertinggi. Kemudian dibandingkan dengan penne, di sini yang dinotasikan dengan PECEL hanya 18,9 plus minus 8,4 B, dan juga paling rendah itu adalah farfalle. Nah, mengapa? Jadi di antara tiga bentuk pasta ini, spaghetti ini mengalami siklus pengeringan yang paling panjang. Sebaliknya, farfalle mengalami siklus pengeringan yang paling pendek. Nah, itulah mengapa spaghetti ini mengalami kerusakan yang lebih tinggi dibandingkan farfalle, begitu. Sedangkan penne berada di tengah karena dibandingkan spaghetti dan farfalle, penne ini siklus pengeringannya itu sedang-sedang. Selanjutnya ada ini evaluasi dari indeks furosin. Nah, jadi pada sampel gandum semolina asli yang dianalisis juga ini tidak ditemukan furosin sama sekali. Tetapi untuk memastikan keberadaan furosin dalam jumlah yang terkecil sekalipun, semua sampel pasta dianalisis dengan menggunakan spektrometri massa. Nah, setelah dilakukan analisis, ternyata ditemukan kandungan furosin pada tiap pasta, seperti yang disajikan pada tabel berikut. Nah, spaghetti menunjukkan kandungan furosin tertinggi, diikuti dengan penne, lalu farfalle. Perbedaan ini juga muncul akibat siklus pengeringan yang berbeda, sama seperti Cook value tadi. Hasil yang ditunjukkan dari sampel pasta komersial juga sama, menunjukkan kandungan furosin yang lebih tinggi di spaghetti dibandingkan di penne. Nah, jadi di sini hampir mirip dengan Cook value tadi, kadar furosin yang ada di pasta yang berbentuk spaghetti ini, dari SPCEL1 sampai SPCEL6 ini, lebih banyak dibandingkan dengan PECEL dan juga FACEL1 sampai FACEL3. Nah, begitupun juga dengan pasta yang dibeli dari produsen yang berbeda-beda, itu sama, yang berbentuk spaghetti itu akan lebih cenderung lebih tinggi dibandingkan penne dan farfalle. Itu juga diakibatkan proses pengeringan yang lebih panjang di spaghetti, sehingga reaksi Maillard-nya juga terjadi lebih lama, jadi kandungan furosin yang dihasilkan juga lebih banyak. Nah, yang terakhir merupakan analisis karbohidrat. Nah,
Jadi dari analisis karbohidrat ini ditemukan bahwa maltosa merupakan gula pereduksi utama di sampel semolina, yaitu sebanyak 88% dari total gula terlarut. Diikuti dengan glukosa sebanyak 3%, fruktosa sebanyak 2%, dan sisanya merupakan galaktosa. Nah, untuk seluruh bentuk pasta, perubahan komposisi karbohidrat diamati pada sampel semolina, dengan hasil yang menunjukkan penurunan gula pereduksi terutama pada maltosa. Pada sampel pasta komersial, distribusi karbohidrat juga diamati, dan hasilnya menunjukkan beberapa perbedaan pada tiap bentuk. Selain itu juga ditemukan keberadaan maltulosa di setiap sampel. Nah, jadi di analisis karbohidrat ini dilakukan analisis terhadap jenis-jenis gula pereduksi apa yang terkandung di sampel gandum semolina asli dan juga pasta yang dianalisis. Nah, jadi setelah dilakukan analisis ternyata gula pereduksi yang paling banyak merupakan gula maltosa dibandingkan yang diikuti dengan gula glukosa, fruktosa, dan terakhir adalah galaktosa. Nah, kemudian di sini juga bisa dilihat di setiap kolomnya ini, kolom galaktosa, fruktosa, dan maltosa itu ada terjadi penurunan kadar gula. Di antara yang kiri merupakan gandum semolina yang belum diolah, dan yang kanan merupakan pasta yang sudah diolah begitu. Semuanya itu mengalami penurunan. Tetapi di antara seluruh gula itu, glukosa ini mengalami kenaikan begitu. Nah, mengapa? Ini diasumsikan karena adanya hidrolisis pati yang terjadi selama pemrosesan pasta. Nah, kemudian setelah itu ditemukan juga maltulosa di setiap sampel yang menandakan bahwa adanya perubahan maltosa. Karena maltulosa ini merupakan epimer dari maltosa yang dihasilkan akibat pemanasan. Begitu. Jadi adanya maltulosa ini menunjukkan adanya perubahan maltosa akibat pemanasan. Baik, jadi kesimpulannya dari penelitian ini, dari data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat diyakini bahwa kadar maltulosa dalam pasta dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam proses pengeringan bila dikombinasikan dengan kadar furosin dan juga indeks warna pasta. Nah, terkait dengan kandungan maltulosa yang terdeteksi dalam pasta, ternyata hasil yang lebih baik ditemukan dalam tepung semolina, yaitu jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan pasta yang sudah diolah. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui lebih jauh apakah keberadaan maltulosa ini bisa bergantung pada proses penggilingan atau berkaitan dengan kondisi penyimpanan produk. Furosin, maltulosa, dan indeks warna yang dievaluasi di penelitian ini memberikan perbedaan yang nyata antar tiap bentuk pasta. Hal ini menunjukkan korelasi antara aspek-aspek tersebut dengan perlakuan panas yang diterima di setiap bentuk pasta. Baik, sekian review jurnal dari saya mengenai evaluasi karbohidrat ini. Apabila ada kekurangan ataupun ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih sudah memperhatikan pemaparan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu dosen, serta kakak-kakak dan teman-teman semua. Pada kali ini, saya akan melanjutkan fase kedua dari review jurnal evaluasi gizi dalam pengolahan pangan, yaitu sesi tanya-jawab. Jadi, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari jurnal yang saya review kemarin. Pertanyaan pertama, mengapa ketika menggunakan spektrometri massa dapat ditemukan furosin? Nah, jadi dalam penelitian di jurnal yang saya review kemarin itu, untuk menentukan furosin yang terkandung dalam pasta itu dilakukan dua metode. Nah, metode yang pertama merupakan metode HPLC-UV atau High Performance Liquid Chromatography Ultraviolet. Jadi,
pada metode pertama ini, peneliti melakukan uji pada pasta untuk menemukan furosin yang terkandung dalamnya. Akan tetapi, setelah dilakukan uji menggunakan metode HPLC-UV ini, tidak ditemukan furosin sama sekali. Nah, oleh karena itu, peneliti pun ingin memastikan lebih jauh apakah benar-benar tidak ada furosin yang terkandung pada sampel, meskipun dalam jumlah yang paling kecil. Jadi, untuk memastikan hal ini, peneliti tersebut menggunakan metode kedua, yaitu metode spektrometri massa. Nah, ternyata setelah menggunakan metode spektrometri massa ini, baru ditemukan furosin pada semua sampel dengan kandungan yang berbeda-beda. Nah, mengapa pada metode kedua ini baru ditemukan furosin? Ternyata metode spektrometri massa merupakan metode yang memang lebih akurat dan lebih sensitif dibandingkan metode HPLC-UV dalam menentukan furosin yang terkandung di pasta. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Liu et al. Tahun 2020. Nah, kenapa bisa lebih akurat? Jadi, metode spektrometri massa ini bisa meminimalisir adanya gangguan-gangguan yang terjadi pada analisis furosin, sehingga hasil yang dihasilkan dari metode spektrometri massa ini bisa lebih akurat. Begitu. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Hidrolisis pati terjadi pada tahap pemrosesan apa? Nah, jadi pada pasta itu ada 4 tahap pemrosesan, yaitu tahap penggilingan gandum, kemudian ada tahap pencampuran, setelah itu ada tahap ekstrusi, dan yang terakhir adalah pengeringan. Jadi ada 4 tahap dalam pemrosesan pasta. Nah, hidrolisis pati itu sendiri apa? Jadi, yang disebutkan dalam Rahmawati dan Sutrisno 2015, hidrolisis pati merupakan proses pemecahan molekul amilum menjadi komponen sederhana penyusunnya, seperti dekstrin, maltotriosa, maltosa, dan juga glukosa. Nah, hidrolisis pati ini bisa terjadi dengan bantuan enzim ataupun asam. Nah, sementara pada proses pengolahan pasta yang 4 tadi ini, baik dari penggilingan, kemudian pencampuran, ekstrusi, dan juga pengeringan itu tidak melibatkan enzim maupun asam sama sekali. Jadi, di dalam pengolahan pasta itu tidak ada terjadi hidrolisis pati. Nah, kalau begitu hidrolisis pati terjadinya kapan? Nah, yang dijelaskan dalam Blanquet Diot et al. Tahun 2021, hidrolisis pati pada pasta itu baru dimulai ketika pasta sudah masuk ke mulut lalu dikunyah dengan normal. Nah, hidrolisis pati yang terjadi di dalam mulut ini bisa ditandai dengan terbentuknya maltosa pada bolus yang terjadi akibat bantuan enzim-enzim pemecah amilum yang ada di dalam mulut. Seperti itu. Jadi tidak ada terjadi hidrolisis pati dalam pengolahan pasta. Pertanyaan ketiga, apa dampak dari tinggi atau rendahnya Cook values terhadap sensori secara khusus atau perubahan lainnya? Nah, sebelumnya Cook values itu merupakan nilai yang menyatakan seberapa tinggi kerusakan yang terjadi pada bahan pangan akibat perlakuan pemanasan. Nah, untuk pasta sendiri yang dijelaskan dalam jurnal ini, dampak terhadap sensorisnya itu berkaitan dengan warna yang dihasilkan oleh pasta itu. Jadi, pasta dengan Cook values yang tinggi itu akan mengandung nilai komponen warna kuning yang tinggi juga. Seperti contohnya di penelitian ini, ada tiga macam jenis pasta, yaitu spaghetti, penne, dan farfalle. Nah, di antara ketiga ini, spaghetti merupakan pasta yang memiliki Cook values tertinggi. Nah, setelah dilakukan analisis warna, ternyata spaghetti ini juga memiliki komponen warna kuning yang paling tinggi dibandingkan dengan 2 pasta lain yang Cook values-nya lebih rendah, seperti itu. Nah, kemudian untuk perubahan lainnya yang selain dari sensoris itu adalah terkait dengan kadar furosin yang dihasilkan dari
pasta itu. Nah, furosin ini apa? Furosin ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari reaksi Maillard. Jadi, pada pasta dengan Cook values yang lebih tinggi, maka kadar furosin yang dihasilkan juga lebih tinggi. Mengapa? Jadi, alurnya seperti ini. Cook values yang tinggi itu menunjukkan kerusakan pada bahan yang lebih tinggi pula. Nah, kerusakan pada bahan ini diakibatkan oleh reaksi Maillard yang lebih banyak. Jadi, apabila reaksi Maillard yang terjadi lebih banyak, akan terjadi pengikatan antara gula reduksi dan asam amino yang semakin banyak juga. Salah satu asam amino ini adalah lisin. Jadi, apabila lisin banyak berikatan, begitu akan dihasilkan juga banyak furosin, karena furosin ini merupakan hasil dari lisin. Jadi, semakin banyak Cook values, semakin banyak reaksi Maillard yang terjadi, semakin banyak pengikatan lisin, dan akhirnya semakin banyak pula furosin yang terbentuk. Jadi, Cook values ini berbanding lurus dengan kadar furosin yang dihasilkan dalam pasta. Seperti itu. Kemudian pertanyaan keempat. Disebutkan bahwa maltulosa merupakan senyawa hasil isomerisasi dari maltosa. Apa hubungan hal tersebut dengan menjadikannya sebagai indikator perubahan gizi? Apa hanya berhubungan dengan kandungan karbohidrat yang menurun saja? Oke. Nah, baik. Jadi, seperti yang kita ketahui, pada proses pengolahan pasta yang terdiri atas 4 tahap tadi itu semua melibatkan proses pemanasan, mulai dari penggilingan, kemudian pencampuran, ekstrusi, dan juga pengeringan itu semua melibatkan proses pemanasan. Nah, salah satu reaksi yang terjadi pada proses pemanasan ini adalah isomerisasi maltosa. Nah, maltosa yang mengalami isomerisasi ini akan berubah menjadi maltulosa. Keberadaan maltulosa pada pasta ini menunjukkan penurunan kadar karbohidrat pada pasta. Nah, itulah mengapa maltulosa bisa dijadikan sebagai indikator adanya perubahan gizi dalam pengolahan pasta ini. Karena dengan adanya maltulosa itu menunjukkan adanya penurunan karbohidrat yang terkandung dalam pasta. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan tadi, apakah keberadaan maltulosa ini hanya berkaitan dengan penurunan karbohidrat saja? Jawabannya betul. Baik, ini merupakan referensi yang saya gunakan dalam memberikan beberapa jawaban tadi. Terima kasih sudah menyaksikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan review jurnal saya kemarin. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.